Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah bin Masbiar dengan tema Sandaran Hati Ketika Sedang Menghadapi Ujian. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 1. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal usahanya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Setengah dari tanda orang kurang iman, yaitu orang yang sibuk bersandar pada kekuatan amal usahanya, berkurangnya harapan kepada rahmat Allah ketika dia melakukan kesalahan atau dosa. Begini, bahwa la haula wala quwwata illa billah, ini kalimah tauhid lainnya. Selain la ilaha illallah, ini pun adalah kalimat tauhid yang sangat penting kita pahami. La haula, tiada kemampuan untuk menghindari kegelisahan, kesedihan, menghindari dosa, maksiat, menghindari kecelakaan, musibah, fitnah, wala quwata, dan tidak ada kemampuan quwata untuk berbuat, tidak ada kemampuan untuk senyum, untuk berwajah cerah, untuk berkata baik, berpikir baik, untuk sholat, untuk nolong, untuk berbuat aneka ketaatan, illa kecuali billah, dengan Allah, dengan karunia Allah. Jadi la haula wala quwata illa billah ini bukan semata berkaitan tidak ada yang bisa menolong saya selain Allah, tapi kita menghindari dosa juga nggak bisa tuh kecuali dikuatkan oleh Allah. Ini tauhid. Maka bagi kita yang mudah berbuat dosa, yang merasa gelisah terus, banyak cemas, sedih, galau, mudah emosi, mudah berbuat maksiat, mata, pikiran, telinga, takut oleh ancaman orang, tidak ada kemampuan kita menghindari hal tadi kecuali ditolong Allah. Kalau tidak ditolong Allah, kita ini bergelimang maksiat. Kalau tidak dijaga Allah, kita ini sudah berlumur dosa. Segini kita berdosa itu karena Allah mencegahnya. Kalau tidak, kita tidak kumpul di sini nih, karena nafsu tidak menyukai majelis taklim. Setan tidak menyukai kita belajar agama. Hanya karena ditolong Allah saja kita bisa melawan tipu daya setan, kita bisa mengalahkan hawa nafsu, malas datang belajar. Apa saudara pikir bisa sholat jamaah itu karena kemampuan kita? Tidak. Coba dengar azan. Jawab azan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Tuh. Hayya 'alal falah. Ayo sholat, tiap udah kemampuan kita bisa datang ke masjid, memenuhi panggilan selain dengan pertolongan Allah. Ayo raih kemenangan, la haula wala quwata illa billah, tidak mungkin. Semua kejadian nikmat maupun musibah hanya bisa terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mata ini berkedip tanpa izin Allah. Tidak mungkin nafas ini terhela tanpa izin Allah.
Tidak mungkin mulut berucap tanpa izin Allah. Kalau kita berbuat baik, pasti itu pun taufik Allah. Kita jadi Islam, Allah yang memberikan hidayah. Kita bisa beramal, Allah yang memberikan taufik. Kenapa ada orang maksiat? Itu izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Dia berdosa dan dia akan memikul balasannya dari Allah atas pilihan dosanya. Kalau Allah jaga karena dia doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, mudahkan berbuat kebaikan-kebaikan dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Allah tahu dia doa, dia ingin berbuat maksiat, dihalangi oleh Allah. Ada seorang ulama yang berkata begini, kalau engkau ingin mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, lihat kesibukan apa yang engkau berikan, yang Allah berikan kepadamu. Kalau engkau ingin tahu kedudukanmu di sisi Allah, lihat kesibukan apa yang Allah berikan padamu. Kalau engkau disibukkan berzikir, artinya Allah sedang mengingatmu. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Kalau engkau disibukkan dengan senang membaca Al-Quran, berarti Allah sedang berbicara padamu lewat Quran. Kalau engkau disibukkan oleh Allah senang sholat, senang dan betah bersujud, berarti Allah senang dekat denganmu, karena sujud saat terdekat hamba dengan Allah. Kalau engkau disibukkan oleh Allah sedang berdoa, berarti Allah akan memberi padamu. Kalau engkau disibukkan oleh Allah senang menolong orang lain, berarti Allah menyiapkan pertolongan untukmu. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong orang yang senang menolong. Tapi kalau sebaliknya, engkau disibukkan dengan dunia yang melupakan Allah, maka engkau dilupakan oleh Allah. Kalau engkau sibuk dengan perbuatan maksiat, engkau jauh, Allah jauh darimu. Kita tidak mungkin bisa berbuat, makanya minta terus. Di antaranya zikir la haula wala quwwata illa billah. Ini wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau tidak salah yang keempat adalah perbanyaklah zikir la haula wala quwwata illa billah. Kapan kita baca? Sebaiknya sebanyak-banyaknya. Setidaknya ketika kita sedang merasa aduh banyak sekali godaan, sulit menghindar dari maksiat, mata enggak bisa kejaga, pikiran kotor terus, la haula wala quwwata illa billah, dengan keyakinan enggak ada nih yang bisa menghilangkan godaan ini, bisa menguatkan saya menghindari dari jinah mata, jinah pikiran, lisan, perbuatan selain Allah. La haula wala quwwata illa billah. Zikir la haula wala quwwata illa billah dengan keyakinan hanya Allah yang bisa menolong kita menjauhi, menghindari maksiat. Demikian pula kalau kita sedang menginginkan sesuatu, ingin tahajud, ingin sedekah, ingin umroh, ingin haji, ingin bisa membahagiakan orang tua, ingin hafal Quran, apapun keinginan kita, sebutkan la haula wala quwwata illa billah. Enggak mungkin kita meraih kebaikan sekecil apapun, apalagi yang besar, tanpa pertolongan Allah. Dampaknya satu, kita tidak akan ujub, karena kita tahu bahwa semua yang kita dapat lakukan hanya pertolongan Allah. Tidak ada lagi saya berpikir, ide saya, ini kegigihan saya,
ini adalah hasil perjuangan saya, la haula wala quwata illa billah, bes hilang semuanya, min fadlir rabbik. Dua, tidak ada lagi sombong. Apa yang mau disombongkan? Semua yang ada milik Allah, semua yang ada karunia Allah. Bisa apa? Hafal Quran, Allah yang bisa ngasih ke kita. Kita punya kekayaan, Allah yang ngasih. Punya gelar, Allah yang menentukan. Tidak ada kita menjadi jumawa karena tahu semua dari Allah. Tiga, tidak akan ria. Apa yang mau dipamerkan? Semuanya nikmat ini hanyalah milik Allah, dari Allah, kehendak Allah. Maka kalau kita sedang tergelincir berdosa, orang yang la haula wala quwata illa billah segera tobat, karena dia tahu yang kuasa mengampuni cuma Allah, yang kuasa menghentikan dirinya dari maksiat adalah Allah. Ini luar biasa hadirin. Kalau sampai mendarah daging kepada diri kita ini hanya milik Allah, kekuasaan Allah, maka kita sudah tidak ribet lagi berharap ke makhluk. Saudara tahu yang membuat kita sengsara itu berharap ke makhluk, padahal makhluk tidak bisa memberi manfaat sama sekali tanpa izin Allah, enggak bisa. Darut Tauhid, apakah mungkin ada santri kesini datang sendiri? Tidak ada. Yang ada adalah Allah yang menggerakkan sebagai amanah, sebagai ujian. Itu jualan di sana, banyak pedagang. Apakah orang beli karena kepintaran kita jualan? Tidak. Orang beli karena Allah menetapkan rezeki itu sampai ke kita. Tidak usah iri dengki, tidak usah susah hati lihat orang punya usaha yang sama. Kenapa? Karena yang membagikan rezekinya cuma satu. Siapa? Allah semata. Di Darut Tauhid santri karya cukup banyak, 1.400. Ketua yayasan cuman beberapa. Ini semuanya Allah yang menetapkan sebagai ujian. Baru jadi mulia kalau makin takwa, makin bersih hatinya, makin banyak amal solehnya. Maka kalau kita tergelincir, segeralah tobat. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, pasti ampunan Allah lebih besar lagi. Kita berdosa, izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Tapi kalau kita tobat, maka Allah jadi mencintai kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat lagi mensucikan diri. Jangan pernah berharap ke makhluk. Makhluk tidak bisa membawa manfaat setitik pun tanpa izin penguasa langit bumi. Semua makhluk ciptaan Allah, semua makhluk milik Allah, semua makhluk diurus oleh Allah, semua makhluk takluk kepada kehendak Allah. Allah tidak izinkan, tidak ada yang terjadi. Allah kehendaki, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Jadi fayakun, jadilah. Lebih sederhana hidup hadirin. Kalau gitu untuk apa bergaul? Bergaul itu ibadah. Kalau begitu untuk apa memberi nasihat kalau kita tidak bisa menyolehkan? Memberi nasihat itu adalah ibadah, amal soleh. Saya sekarang ceramah ini tidak bisa membulak-balik hati siapapun, sama sekali. Yang bisa menyolehkan hadirin hanya Allah. Apa yang saya lakukan ini, satu, berusaha meluruskan niat. Ya Allah, saya niat sampaikan ilmu yang Engkau amanahkan, semoga Engkau ridho. Tugas saya cuma meluruskan niat yang pertama. Yang kedua, sampaikan
yang kita yakini benar karena memang benar. Tidak perlu berlebihan, ingin dianggap pintar, hebat, kuat daya ingat, luas wawasannya, hafalannya. Untuk apa? Tidak ada keperluan penilaian itu, tidak ada perlunya. Mau apa? Mau apa? Pamer kesolehan, pamer kepintaran, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Semua yang hadir memuji, tidak ada apa-apanya kalau Allah tidak ridho. Maka tidak perlu ceramah ingin dikagumi yang diceramahi. Yang perlu setiap kata diterima oleh Allah jadi amal. 3, tugas yang ceramah ini adalah mengamalkan sekuat tenaga apa yang disampaikannya. Ada yang sudah berhasil diamalkan, ada yang sedang berusaha diamalkan. Allah tahu. 4, mendoakan kepada Allah supaya manfaat. Selebihnya Allah yang memasukkan ke pikiran, ke hati, Allah yang ngebulak-balik. Allah tahu niat saudara ke sini. Allah tahu kesungguhan saudara mau nyari ilmu. Allah tahu apa yang dilakukan. Tidak ada yang tersembunyi. Yang paling sungguh-sungguh, dia akan dapat yang terbaik. Kalau ke sini hanya rutinitas, tidak ada niat ingin dekat dengan Allah, Allah tahu. Yang di sini sambil belajar, tapi sibuk dengan kegiatan lain yang tidak ada manfaat, Allah lihat. Yang di sini sambil duduk, tapi pikirannya kemana-mana, Allah tahu pikiran. Yang paling sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan memberi petunjuk kepada yang paling sungguh-sungguh. Gimana kalau aib saya kebuka? Ya tobat saja. Tapi saya malu, orang-orang jadi tahu. Tak usah malu. Allah mengizinkan aib terbuka sedikit. Benar? Jangan malu dengan penilaian orang, tapi takutlah tidak diampuni oleh Allah. Tapi orang-orang sekarang jadi menghina saya, ke apa-apa? Penggugur dosa. Jangan takut jatuh kedudukan di mata orang, takutlah tidak diampuni Allah. Kalau aib kita kebuka, itu izin Allah. Sekarang sedang banyak berita-berita aib yang terbuka, benar? Itu bukan karena intel, bukan karena upaya orang, Allah yang mengizinkan terbuka. Kalau disikapi dengan benar, Allah yang akan menutupnya, mengangkatnya. Mati-matian orang mau membuka aib kita, tapi Allah menutupi, tidak terbuka. Kita semua punya masa lalu, orang tidak tahu karena Allah yang nutup. Kita ketemu seseorang yang tahu masa lalu kita, dibikin lupa, dia lupa. Maka jangan takut aib kita kebuka. Takutlah, tidak bisa sungguh-sungguh tobat. Karena yang mengancam kita itu bukan aibnya, tapi tidak tobatnya. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak tobat, dialah orang yang zalim.